Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kami di Sambil Santai bersama saya Maya. Mbak Linda. Semoga kita semua tetap sehat, bahagia, dan berlimpah rezeki. Amin. Jangan lupa tetap semangat. Semangat. Nggak bosan ya, terus tontonin kami. Kita ngobrol santai. Kayaknya di dunia ini banyak orang yang mengidolakan seseorang. Entah itu artis, entah itu tokoh, pokoknya adalah. Mungkin teman-teman juga punya idola, entah siapa, kayak gitu kan. Tiba-tiba Kalau saya sih, idola dia. kalau saya sih nggak punya kayaknya. Oh, baru mau nanya. Ternyata nggak punya. Nggak punya nggak atau Bu Linda? Bu Linda punya nggak? Tapi sebentar, kalau idola itu apa sih? Yang senang banget gitu atau gimana? Bisa sih, bisa juga orang yang kagum. Kagum. Ya, apalagi? Itu nggak harus dari artis atau kalangan ini kan? Enggak sih. Kayak ke teman pun kita bisa dong bisa. beridolakan. Saya punya pengagum teman. Iya. Enggak. Kamu idola aku. Tapi ngomong-ngomong punya nggak idola tadi? Punya lah, Oh, pasti punya. punya. Iya sih, sebetulnya kita tuh kadang nggak tahu ya, itu idola kita apa enggak. Mungkin kita juga perlu tahu ya batasannya tuh apa. Nah, ya, batasan sebagai- idola tuh seperti itu. sebagai idola Iya. gitu loh. Nah, Apakah itu bisa disebut idola atau biasa tapi aja? dulu waktu gitu? masih kecil itu kan dulu zamannya masih suka punya buku kartun. bukan buku diary, bukunya cantik kecil gitu, nanti dikelilingin itu di kelas tuh. Isi ya. Jadi satu kelas Tanda tuh disuruh tangan. ngisi tuh. Misalnya namanya siapa, tanggal lahirnya berapa ini, Biodata. gitu, hobinya apa, Iya, gitu. iya. Itu nanti terakhir tuh ada Bener. kata-kata kenangan sama idola. Iya, Dulu tuh gitu. Nah, Gitu. tapi bener. pas saya setiap menerima yang seperti itu dan harus mengisi idola, itu saya nggak pernah tahu gitu loh. Siapa yang harus saya tulis. Kalau dulu ingatnya tuh gini, teman-teman saya tuh kagumnya sama Christine Hakim. Artis itu karena filmnya kan bagus-bagus Ya, tuh. ya. Udah gitu banyak penghargaannya juga gitu kan. Iya, iya. Saya masalahnya Berprestasi berarti ya. mohon maaf dengan Bu Christine Hakim, saya bukan yang nggak ngidolain tapi ya itu, saya juga waktu itu mungkin masih nggak tahu apa itu namanya idola gitu ya, gitu betul. loh. Nah itu kalau saya. Terus apa, Bu Linda tadi dong, ada nggak kira-kira nih? Jangan-jangan ada. Jangan-jangan mengidolakan saya. Ada, cuma sebatas apa nih idola. Makanya kalau Linda kan cuma sekedar idola, senang ngelihat sikap dia gitu, seneng ngelihat penampilan gitu aja. Tapi yang maksudnya Nggak tuh, sampai yang biasanya kalau dulu kan belum ada media sosial ya, jadi mungkin masih pakai Iya, benar. majalah gitu Iya. atau koran gitu. Nah biasanya kalau yang namanya idola itu begitu ada foto sih yang sang idola seneng. itu bisa tuh digunting, dipajang dimasukin dong. di dalam buku itu banyak album. Atau dipajang di kamar. Seperti itu Mbak. Poster. Tiba-tiba ada gitu. Enggak, kalau zaman dulu ya. Jadi ada kayak gambar foto artis Iya. yang dipotong tapi pakai figura gitu. Berarti itu idola ya. Masuk mengidolakan Itu berarti ya? mengidolakan, karena kan ngapain dipajang di kamar, Iya, udah gitu betul. bisa dipandangi gitu, Iya. kalau nggak idola ya kan. Ya kan ganteng, terus cakep, cantik gitu. Oh, itu masuknya idola. Kalau saya nggak Jadi asik punya, sih. kirain. Maksudnya gini, cuma seneng misalkan artis nih, misalkan ternyata artis itu baik, berprestasi, cuma sekedar seneng aja gitu. Ya, artinya Mbak. belum sampai idola. Kalau Oh, idola belum, itu ya. di atasnya cuman menyukai, artinya menyukai atau mengagumi. Kalau idola tuh benar-benar yang kayak kita tuh kagum, udah gitu kita pengen tahu tentang dia lebih gitu istilahnya. Tuh, jadi itu namanya idola itu apa, Bu Linda, kayak menghargai kali ya. Menghargai, mengagumi, Kagum yang jelas sih, kayak terus kagum. suka gitu, menyukai semua yang mungkin aktivitas dia ya. Iya bisa Ya. jadi gitu loh. Nah tapi itu mungkin kita perlu tahu kali ya, apa-apa aja sebetulnya yang bisa dijadikan idola dari seseorang gitu. Dia kenapa sih kok bisa jadi Bisa idola, jadi itu mungkin idola. kita pengen tahu juga kan. Kalau saya itu ya itu entah itu maksudnya ke idola atau apa ya, suka dengan artis gitu kan. Itu karena pertama cantik. Ini cantik banget gitu, kok seru, terus gayanya seperti itu gitu. Oh, banyak itu sekarang ya. Jadi pokoknya apapun Terus yang pengen seperti dia nggak? sebetulnya kayak gini, nggak ngayal gitu kan. Kayaknya Ngayal. pengen kayak gitu kan. Terus dia
yang perawatan kemana ke luar negeri terus cantik, aduh Diikutin terus lah ya pokoknya berita-beritanya. ngikutin. Tapi itu entah itu masuk ke idola atau hanya suka aja gitu kan. Terus ini selain kecantikan, saya tuh senang kalau lihat artis itu yang kaya Mbak, tapi dia baik misalkan ya, rendah hati, bersedekah. senang berbagi gitu kan. Itu sama orang-orang bawahannya seperti asisten atau orang-orang pekerjanya, dia itu memperhatikan baik dan tidak bisa membeda-bedakan gitu kan. Misalkan nggak bedain, kamu tuh pegawai, saya atasan enggak gitu. Ada artis yang seperti itu, aduh aku suka banget itu. Jadi kadang tuh bukan cuma, berarti mungkin tadi karena kecantikannya, tapi ditambah lagi karena dia baik ya, itu jadi makin ini, atau mungkin sebetulnya yang dilihat itu pertama itu justru karena dia baik kali ya. Betul. Untuk awal Biasanya dilihat kan itu. gitu. Kayaknya awalnya seperti Kayaknya itu. karena dia baik, terus dan dia cantik pula, ya udah deh, akhirnya makin double tuh gitu loh. Wah itu beruntung sekali ya, orang udah cantik, baik lagi gitu loh. Terus apa lagi tuh kira-kira faktor yang kira-kira bisa dibuat prestasi Mbak. Oh iya benar. Prestasi kan. Benar. Selain udah cantik, kaya, berprestasi. Aduh. Itu semua. Itu kok diborong semua gitu. Jadi apa ya? Kok seneng banget gitu ngeliatnya ya. Makin nelangsa ini kaum mendang-mending. Jiwa miskinku meronta-ronta. Kalau Bu Linda gimana nih? Mengidolakan orangnya dari apa misalkan? Ya itu kelakuan, berarti kepribadian ya. Kepribadiannya, pokoknya enak lah orangnya. Linda sih nggak terlalu banyak ini ya. Kepribadian itu tadi sebetulnya kayak Bu Maya tadi ya, orangnya baik gitu ya. Masuknya ke apalagi selain baik, mungkin kalau kepribadian tuh lucu. Ya lucu, udah menyenangkan kan dilihatinnya tuh. Ada yang lucu menyenangkan, ada juga emang dia pelawak gitu loh istilahnya. Komedian. Lucu menyenangkan aja. Oh, lucu menyenangkan. Contohnya lucu menyenangkan kayak apa? Ya, dia lucu tapi bukan komedian gitu. Iya. Makanya bukan kalangan kayak artis atau apa gitu. Bukan komedian tapi komedian itu juga emang menarik ya. Iya, memang dia lucu ya. Lucu dan cerdas gitu loh. Jadi bisa membawa cerdas ya kan, karena dia cerdas itu kan dia membawakan materi-materi pas perform gitu istilahnya kan. Paling lucu tadi apa lucu tapi bukan komedian. Jadi bukan komedian ya. Linda tuh senangnya yang lucu, memang ya cute, dia enak dilihat. Oh iya. Terus atau memang bukan pelawak. Lucu gitu ya. Terus ada lagi apa Bu Maya? Ini keberanian. Waduh. Biasanya seneng yang berani-berani. Iya benar, ada misalkan tokoh ya. Benteng Takeshi. Ada tokoh ataupun idola kan bukan cuma untuk artis sih. Artis ya kan, sama teman juga gitu. Saya seneng nih sama teman ini gitu kan, karena dia berani gitu. Berani dalam artian ya banyak hal sih gitu kan. Lompat lagi. Ini mungkin contoh dari orang mengidolakan keberanian itu termasuk para politikus gitu kali ya. Politikus itu kan juga berani ya, mengungkapkan apa yang bahaya gitu. Yang bahaya gitu. Tapi pokoknya dia punya keberanian lah ya. Selain keberanian dalam arti memang dia mungkin orangnya berani entah melakukan suatu kegiatan beresiko, bukan cuman ini ya, artinya ekstrim secara fisik misalnya bisa jadi kan itu juga kadang atlet-atlet gitu kan itu kan berani gitu kan istilahnya itu yang bahaya. Kalau saya sih suka orang atau mengidolakan orang-orang yang lihai. Wah, apa itu lihai? Lihai itu jago kan, kalau lihai itu jago. Iya, dia jago, dia menguasai apa yang dia paham gitu. Itu lihai. Nah, contohnya itu Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Oh iya, Kung Fu Panda itu cuman karena itu ini ya. Nah, kalau saya bukan itu masalahnya. Ada mungkin kalau di zaman saya ada yang namanya Mike Gaffer. Tahu, Anda harus dengar. Kecil, adik-adik tolong ya, nanti dicarikan itu namanya. Pernah dengar tapi nggak tahu. Jadi Mike Gaffer itu adalah tokoh di film ya sebetulnya, film. Ya meskipun kalau namanya film itu pasti ada ininya ya gitu, ada senarionya. Tapi di situ tuh di tokoh itu adalah dia itu adalah seorang yang sangat lihai untuk
menggunakan apapun yang ada di sekitarnya untuk keadaan darurat. Untuk membela diri Memanfaatkan. gitu ya. Memanfaatkan macam-macam. Oh, itu pokoknya keren deh. Nah, itu idola saya. Pantesan MacGyver. sekarang itu kalau ada yang bisa segalanya itu selalu dibilang itu MacGyver. Oh iya, MacGyver iya. gitu. Makanya anak-anak tolong ya cari ya itu namanya MacGyver. Dengar sih Mbak, tapi tahu. Cuma nggak pernah nonton. Nggak pernah. Iya, iya. Nah, itu Terus terus kenal banget. Kenalan dulu tuh. oh kenalan dulu. Nah, kalau masalah misalnya tadi beauty vlogger gitu, saya tuh juga suka tuh ngelihat apa orang-orang kok bisa banget dandan yang cantik gitu istilahnya. Tapi kadang saya lebih kagum sama tokoh-tokoh tuh dia yang cantik alami gitu lah, yang dia nggak ngapa-ngapain aja udah kelihatan memang udah cantik gitu. Nah itu tuh bagi ya. saya Natural berarti natural ya. gitu. Nah, itu bagi saya kayaknya lucu ini jadi maksudnya ya nggak tahu ya. Tapi di balik natural itu pasti ada biaya yang lebih mahal. Di balik natural ada itu biaya itu mahal. Iya, itu karena ada nggak perlu pakai make up udah cantik. make up no make up Udah ya. bersih. Karena make up apa tuh? Itu aneh banget ya kalau namanya make up no make up gitu ya. Artinya udah bermake up tapi supaya nggak kelihatan kalau bermake up gitu ya. Iya, jadi itu kayaknya contoh-contoh faktor-faktor kali ya yang bisa kita lihat bahwa seseorang itu bisa dikagumi gitu kan. Ya tadi yang prestasi, bisa kecantikan, Kekayaan. bisa kekayaan juga. Jadi orang menjadi idolanya orang lain gitu kan. Kayak siapa? Artis. Oh, pokoknya semuanya pada tahu lah ini katanya. Siapa coba? Kalau saya senang ini Nagita Slavina. Nah, sudah. Cantik kayak bayi. Dan itu lucu loh orang ya. Iya kan? sama ini yang kocak gitu kan. Kan tadi itu lucu itu bukan berarti apa Pelawak. komedi gitu, pelawak kan. Kalau ini beneran Sama pelawak. Ini beneran pelawak. Saya suka sama Rina Nose. Oh iya. Dan dia juga serba bisa loh. Suaranya Betul. bagus. Multi talenta ya. Multi talenta. Suka banget sama lihat si Rina. Benar. Iya. Tapi ngomong-ngomong, seberapa ini kalian? Maksudnya kadar kalian mengidolakan seseorang itu, kalau misalnya punya idola ya, itu gimana? Oh iya Mbak, ada temen ya, jadi dia tuh idola sama artis nih. Itu apa-apa Ngikutin. Heeh. Sampai dia misalkan dia ada di mana nih, misalkan ada konser lah misalkan. Didatengin. Dikejar. Sampai dia beli Iya. kaosnya juga, segala macem yang dia punya dia beli gitu, yang berbau-bau dia gitu kan. Iya. Nah, itu masuknya ke apa ya, fanatik atau enggak sih Mbak? Mungkin belum ke fanatik ya, Itu masih normal karena berarti. itu masih batas dia suka aja ya. dan dia masih bisa aja ngikutin itu. Memang sih sebetulnya apa ya namanya idola itu ada yang levelnya itu udah sampai yang ekstrim, dia suka banget, ya itu tadi mungkin termasuk dia pengen tahu si idolanya tuh ngapain, hari ini dia ngelakuin Dikepoin apa, banget dikepoin berarti. banget gitu loh. Terus bahkan ada yang sampai mengganggu gitu loh. Mungkin Mengganggu misalnya si iya idolanya idolanya. itu mungkin dia pengen tahu nomor kontak langsungnya, kemudian istilahnya di DM gitu kali ya, gitu direct message gitu. Nah, tapi ada juga sih kebanyakan sih nggak sampai Normal-normal di level itu, aja ya. normal-normal aja ya. Mungkin cuma sebatas pajang Suka fotonya, aja, iya. udah gitu tulis namanya gede-gede biar orang tahu bahwa idola gue ini. Pakai kaos gambarnya itu. Iya. Jadi orang pada tahu idola Iya. gue. Iya, jadi Kalau saya tidak. jadi Cuma seneng aja. Iya. Biasa aja berarti ya. iya biasa aja. Tapi Normal ya berarti ya. sebaiknya sih nggak usah fanatik banget kali ya. Artinya ya kita ambil positifnya aja lah dari idola kita gitu lah. Jadi apa? Kalau punya idola itu sebaiknya Dijadikan inspirasi, bener, ya kan? bener. Kalau saya gitu sih, suka dengan seseorang itu harus menjadi inspirasi buat saya gitu. Misalkan gini, ya udah walaupun beda-beda apa ya, beda apa nyebutnya ya? Beda level. Beda gaya. Beda gaya. Beda gaya. Misalkan dia perawatannya begini ya saya begini, tapi ya udah berusaha tetap cantik gitu kan, cantik versi masing-masing. Oh iya. Atau pernah Dengan nggak kemampuan sendiri. Pernah nggak merasa kita suka sama idola dia, kita dengan ngikutin gaya dia, kita seolah kita seperti dia. Bisa selama itu masih batas normal saya rasa nggak apa-apa, tapi ada memang kasus-kasus di mana dia sangat mengidolakan artis ini atau taruhlah dalam kasus ini artis ya,
dia itu mencoba benar-benar pengen Mengikuti. seperti dia, bahkan dia pengen punya badan yang persis seperti dia, dandanan seperti dia. Kalau cuma masalah pengen punya baju seperti itu atau pengen punya tas seperti itu masih ini gitu loh. Tapi kadang tuh ada yang benar-benar dia benar-benar pingin sama persis gitu loh, dan itu kadang malah menakutkan bagi yang Iya, idolanya serem. sendiri Iya, ya gitu loh. iya, Loh, kok gue di copy Sampai gitu istilahnya, di cloning gitu. Nah itu jadikan apa tadi, inspirasi. Semangat. Inspirasi itu ya termasuk misalnya kalau idolanya tuh suka berpakaian bersih, Iya, ya udah kita jadi ikutin gitu ikutin. loh, atau pakaiannya matching gitu istilahnya, ya udah itu diikutin nggak masalah. Atau cara berpikirnya bagus ya kita Ya, coba adopt lah istilahnya. Terus apa, jadikan semangat kali ya. Semangat. Jadikan semangat bahwa idolanya itu bisa jadi orang seperti itu karena mungkin ada Kerja proses keras. nih Iya. yang dilakukan. Nah itu mungkin bisa jadi semangat Kita lah. jadi contoh. Makanya itu kita jadikan idola tuh. Terus apa lagi? Mungkin Ide. 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 Nah itu Ide juga tuh. tuh. Gimana Bu Kalau Linda? ide tuh gimana ya? Misalnya, Kayak ini dia kue aja, kayak bikin kue atau resep apa. Nah itu kan Oh, jadi iya, kita iya. punya ide. Oh iya ya bikin itu, coba jualan itu. Padahal mungkin kita juga bisa lihat dari orang lain yang Iya, melakukan hal karena yang kita sama ya. mengidolakannya Tapi dia, kayak kita si ngikutin idola kita yang lakukan, kita kayak yakin bahwa kayaknya Ini buatan dia pasti lebih enak nih, ya udah gitu. Lebih berhasil kayaknya. Kayaknya lebih berhasil gitu. Yang lain nggak dipercaya. Tapi ya udahlah, apalagi ya. Jadi boleh nggak sih kita nggak punya idola? Boleh lah. Nggak apa-apa kan? Iya, apa-apa. tapi biasanya pasti ada, cuma pertama idola kita itu ya keluarga kita. Itu idola ya. Contoh berarti ya, contoh kalau kita termasuknya. bisa mengidolakan Kagum misalkan keluarga sama kita, biasanya, kakak, nah, adik, iya atau kan, siapa suka. lah, sama temen juga kan. kalau Iya. bisa ya itu, kalau bisa mengidolakan orang-orang yang dekat kita, Terdekat ya, orang-orang itu terdekat. artinya kita bisa lihat value dari mereka, Iya. gitu loh. Kalau misalnya kita lebih, ya bukan lebih ya, maksudnya memang normalnya orang tuh akan ngelihat orang lain yang lebih Iya, jauh ya, yang benar. mungkin kayak artis atau apa gitu. Karena dilihatnya kan hanya yang sedikit-sedikit. Betul, Kalau gitu. setiap hari kan keluarga kita tahu. Oh ya, ini capek gitu ya. lu lagi gitu. Bosan. Tapi ya itu tadi, maksudnya nggak punya idola itu nggak apa-apa gitu loh. Iya, Tapi nggak meskipun masalah. punya idola itu juga bagus, asal dijadikan inspirasi. Ambil yang Semangat. positifnya pokoknya. Ambil Ambil positifnya. positifnya. Terus kalau misalnya nggak punya idola, itu tuh sebetulnya kita itu bisa berusaha menjadi, nggak usah punya idola ya, sebetulnya kita cuma bisa berpikir bahwa aku bisa kok menjadi orang yang lebih baik, Iya. misalnya kayak gitu. Iya. Aku bisa kok terus Jadi diri berusaha sendiri. nanti menjadi orang yang aku inginkan gitu. Jadi nggak perlu contoh yang Idola mana gitu kita, loh. iya, Gitu. iya. Ya udah kita Jadi jadi itu diri. pendiriannya ini banget ya. Kan punya ya itu pendirian bagi banget orang-orang gitu. yang nggak punya idola sebetulnya itu bukan dia lost gitu ya. Cuman ya itu karena dia yakin sama dirinya bahwa ya udah diriku warnanya emang kayak gini gitu loh. Aku ikutin seperti idolaku juga nggak akan Iya. ini kan gitu. Jadi ya udah jadi diri sendiri yang positif gitu lah. Terus apalagi satu lagi deh sebelum kita tutup, apalagi nih? Apa? Kayaknya nggak usah terlalu obsesi kali ya kalau jadi Iya, kalau jangan. punya idola ya. Iya, bahaya itu Mbak. Biasanya lebih bahaya kalau terlalu obsesi. Iya. Bisa merugikan diri kita sendiri. Dan orang lain Oh iya, kalau benar, terlalu orang obsesi. Iya benar. Misalnya Bu Linda jadi artisnya gitu. Aku yang kejar-kejar nih. Serem banget. Gitu keluar rumah aja langsung udah ditongkrongin tuh Iya, gitu loh. benar. Tuh, langsung diteriakin gitu katanya terus. Iya, cobain dong. Padahal cuman gini kayaknya. Jadi pokoknya kalau kita punya idola jangan terlalu terobsesi karena bisa merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Benar. Ya itu merugikan yang kita idolakan sih. Apalagi kalau rumah kita deketan gitu. Aduh, itu bahaya itu. Terus ini kadang tuh juga jangan sampai kita tuh benar-benar ngabisin waktu atau mungkin termasuk biaya cuman karena kita Untuk mengikuti pengen ikut idola kita. kita. Kecuali itu memang positif ya, itu nggak masalah. Tapi kalau itu cuman karena kita suka udah gitu, ini janganlah gitu loh. Mendingan kita pakai untuk yang lebih bermanfaat aja gitu istilahnya. So, jadi nggak apa-apa ya punya idola, Ataupun nggak apa-apa dan nggak punya pun ataupun nggak nggak punya apa-apa. juga nggak apa-apa gitu. Oke. Ya,
Oke. Terima Sampai ketemu kasih. lagi. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.